ditingkatkan. Kalau tidak demikian, maka negara mudah saja negara sama posisi saja. Jadi negara harus lebih tahan pendidikan. Sumber daya manusia yang unggul. Oke nih Om, kayaknya pembicaraan kita semakin seru nih Om. Iya, Tapi seru ya. makin aus, jadi coba diambil minum dulu Oh, ya. baik, silakan. Alhamdulillah. Nih Om, spesial. Waduh. Ini katanya yang cerah, aku yang gelap. Makasih. Gak apa-apa deh. Rezeki nih. Iya, rezeki kita minum dulu. Bismillah, alhamdulillah. Enak sih ini. Enak. Kita simpan di sini aja ya. Baik. Tadi Om, tadi kita Iya. udah bahas tentang tadi kan prinsip kepemilikan sumber daya. Iya, Kita iya. baru bahas tentang sumber daya manusianya. Iya. Sekarang kita lanjut berikutnya apa? Ya, yang tidak kalah penting ya Mhm. di dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat, ya, negara punya tanggung jawab. Ya. Istilahnya mas'uliyah ad-daulah, ya. Tanggung jawab negara itu diantaranya adalah bagaimana mampu memberikan jaminan sosial. Ya. Sosial di sini misalkan bagaimana mampu memberikan standar upah yang cukup, karena biasanya jumlah mayoritas yang paling penting yang untuk di backup nih ya, itu kalangan petani dan kalangan pekerja, Kenapa tuh? karena mereka adalah kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok dengan pendapatan yang rendah ya. Seperti di negara-negara sedang berkembang ya, hampir semua pemilikan lahan petani itu kurang dari 2 hektar. Oke, berarti Nah. petaninya nggak punya lahan sawah sendiri maksudnya gitu? Nggak punya lahan. Terus Kalaupun mereka garap punya orang? punya menggarap orang lain, petani Oke, penggarap. oke. Ya, kalaupun dia punya lahan sendiri itu paling kurang dari 1 hektar. Idealnya 2 hektar. Nah, makanya ada dalam konsep mas'uliyah ad-daulah dari pemikiran Bakir Al-Sadar itu ya, bisa saja negara itu memberikan sebuah jaminan sosial. Ya, berupa tadi kan peningkatan upah yang cukup untuk pekerja. Kemudian untuk kalangan petani ada kemampuan petani semakin besar dengan adanya sebuah jaminan, misalkan bibit, kemudian pupuk gitu ya. Kalaupun dia sebagai upah pekerja ada mekanisme pemberian upah yang cukup bagi petani penggarap gitu. Oke. Nah, Jadi maksudnya si petani ini akan diupah sama negara gitu, Om? Apa gimana? ya jadi negara itu bisa memberikan sebuah kebijakan ya. Kebijakan pemberian upah dari pemilik modal dengan mengacu kepada standar upah minimum. Oke. Gitu. Ini bisa saja ini kan siasat, ya, Mhm. siasat negara gitu ya. Nah, negara seperti itu. Jangan diberikan upah itu sangat rendah kepada petani ya. Nah, sehingga petani tidak punya kesempatan untuk naik kelas untuk memberikan lahan sendiri. Oke, Nah, itu dia oke. masalahnya di situ. Yang tadi pekerja udah cukup ya, cukup jelas upah itu bagaimana negara punya kewajiban memberikan standar upah yang cukup bagi pekerja. Jadi jangan yang kaya hanya jangan pemilik modal saja, owner juga harus punya kesempatan yang sama bagi pekerja untuk bisa sejahtera. Kira-kira kenapa tuh Om itu nggak bisa direalisasikan segera mungkin? Ya. Kendalanya apa tuh? Menarik memang ya, dalam konteks ekonomi biasanya kalau dengan catatan faktor-faktor lain tetap ya, misalkan kemampuan daya beli masyarakat tetap, ketika pemerintah menaikkan upah yang tinggi, Berarti harga berasnya naik gitu, apa gimana? kita begini, misalkan ini bicara industri ya, Oke. industri, nah kan ada kalangan pekerja, nah kemudian negara itu mengambil policy peningkatan upah pada pegawai industri, upah industri, Oke, nah oke. upah industri. Nah, ketika upah dinaikkan ya dengan catatan daya beli masyarakat tetap. Nah, ketika dinaikkan upah otomatis akan sebagai peningkatan biaya produksi kan. Pengusaha akan menaikkan harga jual kepada Iya. konsumen. Untuk balik modal, untuk karena balik dia modal. bayar mahal ke Betul. petaninya, Nah, kan? itu ada trade off situ, ada tarik menarik. Mhm. Kalau kata pemerintah kami naikkan upah. Oke, kata pengusaha, saya juga akan naikkan harga jual. Iya. Nah, sementara konsumen itu tidak ada Pendapatannya tetap. tetap. Nah, ini menjadi dilema. Nah, Nah,
makanya ada jalan tengah sebenarnya. Ya ada jalan tengah itu musyawarah antara kalangan industriawan, yaitu adalah pemilik modal, ya owner, kemudian serikat pekerja, kemudian dari sisi karyawan. Nah, berembuk kira-kira malah yang paling ideal, yang paling adil. Nah, yang pasti pemilik modal dan pemerintah dan juga si pekerja, serikat pekerja, pemilik modal, ya. Nah, itu harus sepakat ya bahwa dasar acuan pemberian upah itu adalah apa? Biaya hidup minimal. Oke. Ini nggak tawar-tawar lagi tuh. Jadi ketika ada kenaikan inflasi pada semua kebutuhan pokok, maka otomatis upah pun harus disesuaikan. Itu dasar landasan untuk keadilan bagi pegawai. Nanti jangan salah juga deh ya. Jangan salah juga ketika negara itu sudah sepakat dengan serikat pekerja ya dan kalangan pekerja sendiri gitu ya. Kenaikan upah, maka apa yang terjadi? Pekerja harus produktif. Sebagai rasa syukur kepada Allah, dia harus produktif karena sudah naikkan upahnya. Nah, makanya kita juga harus apresiasi kepada pemerintah dan juga kepada swasta ya yang mau menerima peningkatan upah ini untuk membantu kalangan pekerja. Nah, berikutnya harus produktif. Dia juga harus tanggung jawab bagaimana bekerja dengan jujur gitu ya, dengan keterampilan yang maksimal. Oke, berarti intinya kita cari keseimbangan lah ya. Keseimbangan itu keadilan. Oke, baik. Nah, berarti itu ya caranya untuk tentang sumber daya. Jawaban tentang sumber dayanya, jawabannya adalah tadi pertama peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Terus juga tentang apa tadi? Ada akses peningkatan kepemilikan sumber daya modal ya dari kalangan pekerja dan juga kalangan petani sebagai masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Nah, negara harus melindungi mereka. Juga di samping melindungi kalangan pemilik modal juga ya. Ya, semuanya harus dilindungi oleh negara. Pemilik modal, pekerja itu harus adil, mereka harus dipenuhi semua hak. Super power banget ya berarti negara. Ya, sebenarnya gitu. Iya, tapi inilah mulia negara. Negara menjadi mulia ketika dengan segala polisinya itu, dengan kecakapannya juga, makanya negara harus cakap juga. Harus cakap, harus berdaya juga. Maka ketika dia ambil polisi itu, semua memiliki kemanfaatan polisinya. Dan ini memang kan titik ekonomi ideal kan? Iya, begitu. Ideal ya. Mungkin tidak pernah ideal ya. Tidak pernah ideal, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Tapi upaya ada nggak? Upaya berbuat adil kepada petani, kepada pekerja, juga kepada kalangan industriawan. Gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai bagaimana siasat ataupun politik negara dalam konsep Islam, ya, yaitu harus semua unsur pelaku pemilik modal dilindungi, unsur kalangan konsumen dilindungi, dan juga kalangan pekerja. Ini ada nggak sih Om di dunia ini negara yang mirip hampir sudah menuju ke sana? Ya, beberapa negara yang kita kenal dengan negara kesejahteraan ya. Ya, kalau di Timur Tengah ya, itu beberapa negara Timur Tengah sudah makmur ya. Timur Tengah ya, Arab Saudi misalnya. Kemudian di kalangan Eropa juga ada Turki juga, itu cukup ideal ya. Pemimpinnya adil, berusaha untuk adil seadil-adilnya. Rakyatnya disejahterakan dengan pengupahan dan berbagai macam subsidi yang menarik lah. Jadi kalau di Saudi itu untuk sekolah juga mudah di sana gitu ya. Nah, untuk di barat, itu negara-negara Skandinavia. Ya, itu negara Skandinavia ya, Swedia gitu ya. Kemudian beberapa Norwegia dan sebagainya. Kenapa mereka berhasil? Apa karena mereka sudah berhasil ya mengatur sumber daya dengan baik ya? Mereka berhasil. Ya, satu penting banget ya, itu benar. Jadi sumber daya ini, baik itu sumber daya modal ya, berupa lahan kalau di pertanian ya, petani. Kalau di swasta itu kan berarti kan bagaimana mampu mengelola uang dan mesin gitu ya, industri. Kemudian peningkatan sumber daya manusia. Dia terdidik, terampil dan jujur memang. Ya, seperti Jepang itu kan jujur, orang jujur ya. Nah, karena dia disiplin kerja, terus kerja yang maksimal, disiplin, jujur. Nah, jadi tidak sia-sia
semuanya. Setiap jengkal langkah, setiap waktu yang termanfaatkan itu harus bisa memberikan nilai positif bagi semua orang pihak. Oke, kalau misalnya lihat tadi negara Arab, mungkin kan Arab dia punya sumber daya minyak Iya, yang luar biasa. betul. Terus Jepang mungkin sumber daya apa ya? Ini manusianya ya bagus ya Jepang. Iya, unggul SDM. Iya, sumber daya alamnya nggak begitu ya. Mereka Tidak. ekspor barang produksi ya Iya. untuk Jepang itu. Betul. Berarti apa nih Indonesia nih harus apa untuk bisa Nah. menyaingi dua negara itu? Sumber daya apa yang harus kita optimalkan? Kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Qamar tadi ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Jadi sudah ada sumber daya alam, udah ada sumber daya manusia Indonesia ini, ya, banyak populasinya, kekayaan di laut, di darat sudah banyak, ya, di dalam tanah juga perut bumi banyak, tinggal dimanfaatkan, diolah. Apa utamanya tadi? Pemerintahan yang jujur, yang adil, ya. Kemudian masyarakatnya harus cerdas sehingga mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Tidak perlu kita secara total gitu ya menggunakan sumber daya manusia dari asing gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah muncul diolah dikembalikan untuk semua kesejahteraan rakyat gitu. Oke, berarti Jadi itu kamu tarik ke situ idealnya tuh. Kita unggul secara sumber daya alam melimpah di hutan, di laut gitu ya, di dalam perut tanah gitu ya, semua ada macam-macam mineral. Nah, kemudian diolah oleh sumber daya manusia yang unggul, hasilnya semua untuk makmur rakyat. Berarti kalau kita udah bisa mengolah semua itu, kita insya Allah Indonesia ini bisa sejahtera. Wah, sejahtera sekali. Karena sebenarnya kita kaya sekali sebenarnya. Kaya sekali. Berarti apa nih yang kurang? Ini ya, mungkin manusianya masih belum ini ya, belum Ya. ter apa ya, belum ini aja, mungkin belum mampu mengolah dengan sesempurna itu kali ya. Satu itu, yang kedua kita prihatin ya di Indonesia ini dengan maraknya praktek-praktek moral hazard ya. Oke. Ya, pelanggaran hukum, ya, korupsi, itu yang harus dieliminir. Yang sebenarnya merugikan negara banget ya. Tentu sangat ya. Ini kita harus reduksi lah. Mungkin tidak bisa dihilangkan, dikurangin aja, bertahap terus ya. Sehingga tidak ada kemubaziran ya. Semua sumber daya alam yang Allah limpahi ini ke dalam bumi Indonesia itu benar-benar termanfaatkan penuh gitu. Amin. Karena dikelola oleh orang-orang yang jujur. Betul. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan Indonesia bisa sampai ke sana ya. Amin, insya Allah. Terakhir nih Om, mungkin Ya. target atau dan harapan Om Vindi ke depannya untuk Indonesia ini gimana Om? Ya, baik Dea, ini pertanyaan yang paling utama ya. Kita sebagai bangsa negara yang sudah merdeka 75 tahun, maka sudah layak kita sampai pada posisi kemakmuran. Nah, kita bersyukur sekarang kita sudah masuk dalam sebuah masyarakat dengan pendapatan menengah atas atau kita kenal dengan upper middle income society ya. Tapi ini belum cukup ya, karena di beberapa lapisan yang lain kita masih mendapatkan orang-orang yang miskin, cukup banyak orang miskin, cukup juga yang menganggur ya. Nah, ini harus kita reduksi. Nah, jadi kembali lagi ke awal ya. Ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama meluruskan niat gitu ya, bahwa kita itu harus segera beralih dan merubah keadaan kita ya, dari policy makersnya ya, kalangan cerdik cendekiawannya, masyarakatnya, termasuk kalangan industri dan petaninya. Ayo sama-sama bergerak menuju Indonesia lebih baik lagi. Nah, ini harus dengan penuh keyakinan ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kita merubahnya gitu ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu ayat yang menunjukkan bahwa kewajiban kita berikhtiar gitu ya, sebelum kita akan mendapatkan buah yang manis, yaitu kesejahteraan. Mudah-mudahan generasi sekarang, generasi dia ya. Nah, ini dia yang nanti akan ke depan nih. Estafet dari generasi saya, generasi Om Vindi, nanti dia yang akan
meneruskan. Iya, insya Allah teman-teman yang seumuran sama Dea, generasi milenial sekarang, ayo ini tugas besar kita Semangat untuk ya. membuat Indonesia lebih sejahtera. Udah dikasih tadi bocoran sama Om Vindi apa aja yang harus kita lakukan. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi lah memberi untuk Indonesia, karena bukan tentang apa yang bisa kita berikan untuk negara, bukan tentang apa yang negara bisa berikan untuk kita, tapi apa yang bisa kita berikan untuk negara. Masya Allah. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Karena kopinya keburu cair, takutnya rasanya air putih doang. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik lain yang lebih menyenangkan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.